Tapi setelah buka Google ya ternyata keripik jantung pisang ya sudah ada, terutama di daerah Jogja Gunung Kidul. Keripik bonggol juga ada di Rangawi. Ini kok saking Bu. Cuma diecek. Waktu itu sampai kita pakai prinsip seperti ini. Nggak usah beli, yang penting mau mencoba produk kita. Sobat UKM, kita kali ini berkunjung di salah satu UKM Cilacap yang memproduksi produk-produk yang menurut saya unik, yakni Gedang Sari Makmur, karena produknya ini macam-macam olahan dari pohon pisang, baik dari bunga pisangnya, jantung pisang, sampai ke bonggol pisangnya, bersama Pak Turining dan Ibu Nusrin. Langsung kita ke sana. Ini kok saking Bu Palupi tiap minggunya itu bisa 50 sampai 100 bungkus. Awal mula membuat tepung pisang ini idenya dari mana sih, Pak? Oh ya, untuk awal mula tepung pisang ini ide dari Purwokerto. Kebetulan waktu itu ada tamu dari Purwokerto, tamu kelompok wanita ibu-ibu. Kamu mengajarkan tentang tepung pisang. Karena waktu itu kenapa terinspirasi ke tepung pisang, maksudnya untuk ibu-ibu waktu itu, karena untuk musim-musim tertentu di sini karena Melimpah ya tepung pisang itu melimpah dan pohon pisang luar biasa, akhirnya terinspirasi ke tepung pisang ini. Nah, tapi lambat laun karena namanya jenis usaha awal gitu kan, otomatis pemasarannya Terkendala dalam pemasaran. nah akhirnya itu tunggang. Nah disitu akhirnya kita tetap bertahan ya, walaupun pelan kita tetap bertahan karena kita yakin saatnya nanti pasti bisa berjalan. Nah dari situ baru karena tepung pisang ini pelan jalannya, akhirnya istriku ini terus merambah ke coba-coba yang lain tapi tetap dari pisang gitu. Berarti ya hampir kayak pohon kelapa lah ya, manfaat semua. Iya seperti ya. Ini dari ya kayak pisang kan, dari daunnya saja sampai Sampai bonggol bonggolnya. yang ada akarnya juga terpakai ya. Nah ini biasanya produknya yang lain apa aja nih? Oh ya, dari itu makanya akhirnya kita seperti tadi Bapak katakan, kita melihat batang kelapa itu kan seluruh bisa bermanfaat. Dari situ kita coba. Pertama dari setelah tepung pisang ini, terus kita lari ke bubuk kulit pisang, bubuk kulit pisang itu sebagai pengganti kopi. Karena inspirasi itu berawal dari ini, karena waktu itu saya itu karena kecanduan kopi, saya akhirnya sakit, masuk UGD, itu disarankan dokter stop kopi. Nah dari situ akhirnya kita coba-coba, kita buka-buka Google, oh ternyata kulit pisang itu bisa dijadikan kopi. Pengganti Bubuk pengganti kopi gitu. Jadi si hitam tapi bukan kopi. Iya. Banyak ya. Iya. Sebenarnya banyak, kalau misalnya kopi-kopian kan banyak. Iya. Ada yang dari apa ya. Betul. Jadi terus setelah itu kita lari ke keripik jantung pisang. Nah ini pun awalnya ibu ini mikirnya sederhana saja. Maksudnya seperti ini. Jantung itu kan di sayur enak. Iya. Nah, kenapa nggak coba kita goreng gitu. Akhirnya ibu ini coba-coba goreng ternyata enak. Nah akhirnya kita coba pasarkan juga dari ini jantung pisangnya. Terus setelah itu bonggolnya juga ternyata begitu kita kan kita terus belajar terus ya. Iya. Karena prinsip kita belajar itu tidak ada habisnya, terus kita coba bonggolnya yang akhirnya. orang zaman dulu kan aresnya aja dimakan, masa Iya. bonggolnya Kita inspirasi nggak ada. dari mbah-mbah moyang dulu, katanya kan dari aresnya apa dimakan. Zaman penjajahan Jepang Nah, kayak gitu. Karena akhirnya- saking nggak adanya makanan, Iya. pisang. Kita coba pelajari di situ, ternyata bagus juga. Kita coba bonggolnya kita goreng juga. Zaman dulu kan cuma dikukus, diurap, coba digoreng gitu kan. Tapi setelah buka Google ya ternyata keripik jantung pisang ya sudah ada, terutama di daerah Jogja Gunung Kidul. Keripik bonggol juga ada di Rangawi gitu. Tapi sebelum saya buka Google tuh nggak tahu kalau maksudnya sudah ada keripik jantung pisang, keripik bonggol gitu. Kalau
tadi kan banyak yang dipakai, ada limbahnya apa enggak ini? Oh ya, jadi gini, untuk limbah-limbah ini jelas ada. Ya. Pertama limbah kulit pisang itu, terus limbah dari Jantung, kulit jantung. kulit jantungnya itu karena kedeboknya. terus kedeboknya juga. Karena ya bagaimanapun sebuah produksi itu pasti ada limbahnya. Iya. Nah dari situ akhirnya karena kebetulan sebelumnya saya aktif di pertanian dan untuk ini kan program dari pemerintah jelas sudah beberapa tahun yang lalu untuk kembali ke organik. Nah dari situ akhirnya kita terinspirasi untuk limbah-limbah ini bagaimana kalau kita gunakan untuk pakan ternak. Nah, itu akhirnya kita coba terus kita pakai. Nah dari situ memang luar biasa, jadi bisa meringankan kita peternak juga, limbah juga tidak berpengaruh ke lingkungan akhirnya karena limbah ini kita manfaatkan semua dari kedebok pisangnya, dari kulit jantungnya, dari kulit pisangnya, ternyata bisa kita larikan ke pakan ternak. Gitu. Kotoran ternaknya dibikin Kotoran ternaknya organik. kita produksi langsung, kita proses langsung Organik. sebagai pupuk organik. Gitu. Jadi ya, muter terus lah ya. Iya. Jadi, rantai ekosistem ini tidak terputus. Gitu. Terus pemasarannya udah kemana aja nih untuk tepung pisang, terus keripik, jantung pisang, terus apa lagi? Ya. Bogol. Untuk pemasaran, jadi seperti ini. Awal kita produksi itu sekitar 6 bulan, kita coba promo sana sini, ya benar-benar ditolak. 6 bulan itu benar-benar ditolak konsumen. Kembang gedang dibuangi masa didol. Cuma diejek. Waktu itu sampai kita pakai prinsip seperti ini, nggak usah beli, yang penting mau mencoba produk kita. Kita pakai prinsip itu. Terus jalan itu kurang bagus, akhirnya kita nekat, kita masuk ke balai desa, kecamatan, kepolisian, koramil. Kita bagi-bagi produk, Promosi lah. promo, nyicipi. Nah, karena apa? Kami waktu itu berprinsip seperti ini. Ini produk desa, produk kampungan. Ini kalau kita wong kampung sing masarkan itu susah. Tapi kami yakin kalau ini yang masarkan mereka yang PNS terus pejabat mungkin lebih dipercaya konsumen dan bagaimana ya konsumen lebih mantap. Tapi ternyata iya juga. Ternyata benar juga. Ada yang nyangkut satu lah. Dari 6 bulan itu nyangkut pertama kali 1 bungkus keripik itu Suruh nganterin ke Cisumur. keripik 1 bungkus, tepung 1 bungkus itu minta dianterin ke Cisumur ya. Lalu dari sini sekitar 2-3 kilo lah. Kalau tepung sih ya enggak, udah lumayan. Kalau tepung kan duluan, keripik. Kita tetap antar. Nah, dari itu baru mulai jalan. Itu begitu sudah jalan kita kebingungan. Karena waktu itu kan maksudnya untuk yang kayak wajan produksi terus tunggunya semua kan masih kecil. Jadi pembeli itu sudah datang, barang belum jadi. Di samping itu karena awal kita kan modal nekat. Modal nekat maksudnya seperti ini. Jadi kita mau benar-benar berawal dari nol. Untuk jantungnya kita cari sendiri, pakai wajan yang buat itu biasanya yuk. Jadi memang benar-benar Kapasitas kecil banget ya. sangat kecil sih Pak. Numis Tepung beras sayur. juga kan nggak beli. Mungkin beras sendiri. Usaha mikro itu ya benar-benar mikro banget gitu ya. Kecil banget. Ya dari nyetak stiker 1 lembar sampai bisa 1000 lembar. Jadi- 1000 apa 4000 ya? Yang itu 5.000 satu paket. Jadi lucunya seperti ini. Kadang-kadang pembeli datang mau beli karena kita belum ada modal, kita minta dulu uangnya buat beli plastik. Jadi pembeli nunggu di sini, kita pergi ke pasar buat beli plastik, nanti buat bungkus kita kasih. Jadi tiap hari tuh ke Sidoarjo nyetak stiker. Nanti dapat 100.000 ibaratnya ke gandrung beli plastik. Jadi pembeli ngantri tapi uangnya sudah kita minta dulu buat modal. Pembeli nunggu ya. Setelah itu ini jadi akhirnya mulai pasaran ke luar daerah seperti Bandung, Jakarta, Bali, Kalimantan, Bali, Sumatera, dan sekarang ya lama-lama udah sekitar setahun 2 tahun ini kita udah mulai masuk ke Hong Kong, Taiwan, Singapura. Itu dari mana itu sumbernya bisa nyampe luar kota dan Online itu. Jadi online ya? prinsip usaha kita itu kita tidak pakai stok ke toko-toko. Jadi kita pakai online. teman-teman kita di mana mereka berada. Kenapa kita punya prinsip seperti itu? Maksudnya seperti ini. Untuk dagang online itu kan rata-rata emang ibu-ibu, ibu-ibu muda. Nah, kita kepingin teman-teman kita dimanapun mereka berada, ibu-ibu mudanya itu
nggak nganggur terus Main HP tapi main HP yang menghasilkan. tidak perlu. Jadi akhirnya kita coba dekati mereka, kita hubungi mereka biar mereka main HP itu emang menghasilkan, bisa membantu pendapatan suami. Perekonomian keluarga lah. Nah, perekonomian keluarga. Di situ di samping itu juga kita punya prinsip semakin kita dekat dari usaha bersama, berarti rasa kekeluargaan kita semakin dekat, persaudaraan, pertemanan kita semakin dekat. Dan ternyata jalan kita pakai trik seperti itu. Jadi kita gunakan teman-teman di mana mereka berada. Taiwan, saya tawarin, coba paketin ke sini. Untuk yang ke luar negeri pun kita pakai trik seperti ini. Jadi karena mereka kan kerja, nggak mungkin produk kita masuk ke rumah kos. Jadi kita pakai trik bagaimana kirim barang sampai sana itu Sabtu sore. Jadi Minggu mereka libur, mereka bisa langsung ambil dan langsung jalan-jalan mereka pasarkan loh gitu. Kan kalau di Hongkong itu kerja hari Minggu sama tanggal merah diharuskan libur gitu. Dan jadi anak-anak itu ya di samping libur juga dia gimana caranya bisa menambah penghasilan gitu. Jadi nggak rugi juga. Jadi sama-sama ayolah jalan bareng, saling menguntungkan. Kalau cuma libur kan nggak dapat, maksudnya uang gaji malah kepake buat libur. Kalau dapat penghasilan gini dapat tambahan kan lumayan, uang gaji bisa utuh, kita masih bisa libur gitu. Jadi seperti itu Sobat UKM, obrolan kita bersama Pak Turmi dan Bu Musringah di UKM Bidang Sari Makmur di Sumur Gandrung Mangu, Cilacap. Kita jumpa lagi di video yang lainnya.